Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto hadir di gedung KPK diperiksa sebagai tersangka. Bahwa komitmen yang sudah berulang kali Mas Hasto sampaikan akan bersedia hadir mengikuti semua proses yang ada. Hari ini beliau menunjukkan itu. Roni Talapesi minta kesempatan uji keabsahan status tersangka Hasto. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Roni Talapesi, meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk memberikan kesempatan kepada pihaknya dalam menguji keabsahan status tersangka yang dikenakan kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Permintaan ini disampaikan Roni saat mendampingi Hasto menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Roni mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah hukum berupa pengajuan pra-peradilan. Kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Jumat kemarin kami sudah mendaftar, dan persidangan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21, hari Selasa, ujarnya kepada wartawan. Dalam pernyataannya, Roni berharap penyidik KPK bersikap profesional dengan memberikan ruang bagi tim hukum untuk menjalankan proses tersebut. Kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami, agar kami bisa menguji sah atau tidaknya status tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, tegasnya. PDIP ketar-ketir hadapi kasus Hasto. Langkah PDIP dalam mengerahkan 1.000 pengacara untuk mendampingi Hasto dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketakutan partai menghadapi kasus besar yang menyeret salah satu kader pentingnya. Dalam kasus ini, PDIP tampak berusaha keras untuk memastikan Hasto tidak langsung ditahan sebelum proses pra-peradilan selesai. Roni juga menyoroti kuatnya dukungan hukum bagi Hasto. Ia menyebut bahwa terdapat 1.000 pengacara yang siap mendampingi Sekretaris Jenderal PDIP tersebut. Perlu diketahui oleh rekan-rekan dan publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto, dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia, jelasnya. Namun, banyak pihak menilai langkah ini sebagai upaya PDIP untuk mempertahankan citra partai di tengah ancaman krisis kepercayaan publik. Kami tidak ingin ada tindakan yang memperburuk situasi ini. Maka dari itu, kami memohon kepada KPK agar memberikan waktu dan ruang kepada kami untuk menguji legalitas status tersangka ini melalui jalur hukum yang berlaku, lanjut Roni. Menggugat tuduhan yang sudah pernah diuji. Terkait kasus yang menyeret nama Hasto, Roni menegaskan bahwa tuduhan ini sebelumnya sudah diuji dalam persidangan kasus suap Harun Masiku. Menurut Roni, hasil persidangan atas perkara tersebut, termasuk yang melibatkan Wahyu Setiawan, Tio, dan Saiful, tidak menemukan bukti yang mengaitkan Hasto dengan dugaan suap. Dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan juga Tio yang sudah ingkrah, termasuk perkara Saiful. Di fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa uang itu berasal dari Harun Masiku, papar Roni. Namun, muncul pertanyaan besar, jika bukti-bukti tidak ada, mengapa PDIP sampai mengerahkan sumber daya sebesar ini? Apakah ini benar-benar hanya langkah hukum, atau ada kepanikan besar di balik layar? Ia juga menekankan pentingnya menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ingkrah. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dan itu harus kita hargai bersama. Pengadilan adalah tempat menguji kebenaran fakta terkait kasus tertentu, imbuhnya. Kooperatif dan taat hukum, atau strategi mengulur waktu? Roni menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kami taat hukum dan kooperatif. Pendampingan hukum yang dilakukan adalah bentuk penghormatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia, ujarnya. Namun, tekanan kepada KPK untuk tidak langsung menahan Hasto sebelum pra-peradilan menjadi sorotan. Banyak yang melihat bahwa PDIP sedang bermain dengan waktu untuk menyelamatkan nama besar partai dan mempersiapkan langkah hukum yang lebih matang. Kami meminta KPK agar tidak tergesa-gesa. Biarkan proses pra-peradilan berjalan terlebih dahulu, tambah Roni. Reaksi publik atas langkah ini bervariasi. Sebagian menilai ini sebagai wujud profesionalisme PDIP dalam membela kadernya. Namun,
Tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai upaya pengalihan isu dan penguatan narasi politik, mengingat kasus ini memiliki potensi besar menggoyang kredibilitas partai menjelang pemilu. Harapan kepada KPK dan sorotan publik. Di sisi lain, Roni juga mengingatkan pentingnya bagi KPK untuk menjaga asas praduga tak bersalah. KPK harus berimbang dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kami berharap tidak ada upaya kriminalisasi atau politisasi dalam penanganan kasus ini, tutupnya. Namun, langkah PDIP untuk membela Hasto dengan segala daya dan upaya menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Apakah ini murni langkah hukum, atau ada agenda politik besar yang sedang dipertaruhkan? Jika memang PDIP percaya pada keadilan, mengapa harus mengerahkan 1.000 pengacara? Apakah langkah ini tidak justru memperlihatkan ketakutan partai menghadapi konsekuensi hukum? Sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat, penyelesaian kasus ini diharapkan dapat memberikan keadilan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia. Namun, strategi bertahan PDIP yang penuh dengan manuver hukum dan politis mengundang reaksi keras dari publik, yang mendesak transparansi dan ketegasan KPK dalam menangani kasus ini tanpa pandang bulu. Kata mereka, penjaga kebenaran, demokrasi di tangan, bukan main slogan. Tapi di balik meja, cerita lain bermula. Ada amplop yang bicara, nilai yang tergada. Hei banteng, mana suara lantangmu? Katanya membela rakyat, tapi mana buktimu? Hei banteng, jangan pura-pura buta. Demokrasi tak butuh topeng yang penuh dusta. Joget di panggung, senyum di layar, padahal keadilan menangis di tepi pagar. Rakyat bertanya, di mana janjimu dulu? Jawabnya hilang di lorong politik palsu. Hei banteng, mana suara lantangmu? Katanya membela rakyat, tapi mana buktimu? Hei banteng, jangan pura-pura buta. Demokrasi tak butuh topeng yang penuh dusta. Kami tak butuh retorika indah. Kami tak ingin janji tanpa arah. Kami butuh pemimpin yang jujur berani, bukan yang sembunyi di balik kompromi. Warna merah itu kini buram, dicoreng kasus yang tak kunjung padam. Banteng, dengar suara rakyatmu, kebenaran tak akan tunduk padamu. Warna merah itu kini buram, dicoreng kasus yang tak kunjung padam. Banteng, dengar suara rakyatmu, kebenaran tak akan tunduk padamu. Hei banteng, mana suara lantangmu? Katanya membela rakyat, tapi
Demokrasi tak butuh topeng yang penuh dusta.